Udah aku record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal setengah putaran dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhanin Marifatul Subakti dengan 3 digit NIM terakhirnya 037 dari kelas PM 2024B. Next. Nah, untuk soal yang pertama itu, di sini saya mengambil latihan 4.1 nomor 3, di mana pertanyaannya, jika C sama dengan min 4,3 dan Z, X, Y sama dengan Y, XZ sama dengan XY, lalu Y sama dengan min X. Maka tentukan A, MZHY 2,-1, lalu B, MZHCP jika P sama dengan XY, C, MZHC pangkat min 1P, apakah MZHC sama dengan HC sama dengan HCMZ? Nah, yang pertama, diketahui bahwa C itu sama dengan min 4,3. Lalu Z-nya X, Y, dan Y-nya itu sama dengan min X. Nah, untuk yang pertama, kita akan menentukan yang A, MZHY MZHY itu maksudnya MZHC ya, maksudnya salah tulis. Jadi yang sebenarnya adalah MZHC 2,-1. Nah, untuk yang pertama refleksi terhadap titik C. 2,-1 menjadi min 10,7. Nah, kalau direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka XY itu akan menjadi min Y, min X. Nah, min 10,7 itu akan menjadi min 7,10. Maka jawabannya adalah min 7,10. Next. Nah, yang B ini menentukan MZHCP, di mana P itu sama dengan X, Y. Yang pertama itu kita melakukan refleksi titik. Dari XY menjadi min 8 min X, 6 min Y. Lalu yang kedua kita refleksikan ke Y sama dengan min X. Maka min 8 min X, 6 min Y menjadi min dalam kurung 6 min Y, min 8 min X. Maka jawabannya adalah Y min 6,8 plus X. Nah, tinggal satu soal yaitu yang C. Apakah MZHC pangkat min 1 itu sama dengan HCMZ? Nah, komposisi refleksi kan bersifat MZHC pangkat min 1 sama dengan HCMZ. Maka jawabannya adalah benar. Next. Nah, selanjutnya adalah uji kompetensi 4.1 nomor 9. Di sini soalnya pilihan ganda ya. Jadi, untuk yang soal nomor 9 ini, pertanyaannya diketahui bahwa kurva C itu XY, di mana X kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Lalu diketahui juga garis G-nya sama dengan X, Y, di mana X sama dengan Y, dan titik A-nya adalah 3,2. Maka persamaan kurva C aksen yang memenuhi C aksen sama dengan MGHAC adalah yang pertama ada A, X min 6 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Lalu B, X plus 6 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Yang C, X min 6 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Lalu yang D, X min 1 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini diketahui bahwa kurva C itu X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Ini merupakan di mana pusatnya 0,3, lalu jari-jarinya 2. Nah, selanjutnya diketahui bahwa garis G itu G X itu sama dengan Y. Lalu titik A sama dengan 3,2 dan transformasi C aksen itu sama dengan MGHAC. Yang ditanya adalah persamaan kurva C aksennya. Next.
Nah, untuk jawabannya, langkah yang pertama adalah kita merefleksi pusat C terhadap titik A 3,2. Jadi, 0,3 itu jadinya 2 dikali 3 min 0, 2 kali 2 min 3. Maka refleksinya itu adalah 6,1. Lalu untuk langkah yang kedua, kita merefleksi terhadap garis X sama dengan Y. Nah, maka 6,1 akan menjadi 1,6. Nah, lalu yang ketiga itu kan jari-jari tetap, yaitu sama dengan 2. Maka eh, jawabannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan 4. Next. Nah, selanjutnya adalah uji kompetensi 4.1 nomor 10. Ini juga masih soal pilihan ganda. Soalnya yaitu sebuah sinar garis yang melalui titik A 6,4 dan akan melalui titik P 2,2 pada sebuah cermin G XY di mana Y sama dengan X. Terdapat sebuah garis H XY di mana X sama dengan min 1. Sinar garis dipantulkan memotong garis H pada sebuah titik Z. Maka koordinat titik Z adalah A yang pilihannya ada A min 1,2, lalu yang B min 1,3, yang C min 1,3, dan yang D min 1,4. Nah, di sini diketahui bahwa titik A itu kan 6,4 dan titik P-nya 2,2. Lalu cermin G di mana Y-nya itu sama dengan X. Lalu juga diketahui bahwa garis H itu X-nya sama dengan min 1. Nah, yang ditanya adalah titik potong Z-nya. Next. Nah, untuk cara menjawabnya, strateginya itu dengan pantulkan titik P ke garis Y sama dengan X. Karena P itu 2,2 berada di Y sama dengan X, bayangannya akan tetap 2,2. Nah, garis sinar A 6,4 ke 2,2 itu dicari gradiennya dulu. Gradiennya itu kan M sama dengan 2 min 4 per 2 min 6 sama dengan min 2 per min 4, maka gradiennya adalah setengah. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang yaitu persamaannya Y min 4 sama dengan ini setengahnya disubstitusikan ke gradien setengah kali X min 6. Maka persamaannya adalah Y sama dengan setengah X plus 1. Next. Nah, selanjutnya potong dengan X sama dengan min 1. Maka Y sama dengan setengah kali min 1 plus 1 sama dengan setengah. Nah, tidak ada di opsi, berarti kita pakai metode lain. Jadi yang selanjutnya adalah pantulkan A ke cermin. Nah, refleksi A 6,4 ke Y itu adalah, eh, refleksi A 6,4 ke Y sama dengan X itu adalah 4,6. Garis dari 4,6 ke P 2,2 itu seperti tadi, cari gradiennya dulu, di mana M sama dengan 2 min 6 per 2 min 4. Maka akan ditemukan min 4 per min 2. Maka gradiennya adalah 2. Seperti tadi, gradiennya disubstitusikan ke persamaan. Maka Y min 6 sama dengan 2 kali X min 4. Ditemukan persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 2. Lalu selanjutnya dipotong dengan X sama dengan min 1. Maka akan ditemukan Y sama dengan 2 kali min 1 min 2 sama dengan min 4. Maka Z-nya adalah min 1, min 4. Jawabannya adalah D. Next. Nah, selanjutnya ada soal esai dalam latihan 4.2 nomor 3. Yaitu jika S sama dengan XY di mana Y sama dengan X kuadrat dan A sama dengan 3,1, tentukan A apakah B 3,7 itu elemen S aksen sama dengan HAS. Lalu B tulis persamaan X aksennya. Di sini diketahui bahwa tadi kan XY itu Y sama dengan X kuadrat. Lalu A-nya itu adalah 3,1. Nah, yang pertama kita akan menentukan apakah B 3,7 itu elemen X aksen sama dengan HAS. Yaitu yang pertama dengan refleksi S terhadap titik A. Lalu ambil titik umum X, X kuadrat. Maka hasil refleksinya itu adalah 2 dikali 3 min X, 2 kali 1 min X kuadrat sama dengan 6 min X, 2 min X kuadrat.
Lalu dicek apakah 3,7 itu memenuhi, yaitu 6 min X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 3. Lalu 2 min X, 2 min 3 kuadrat itu sama dengan 2 min 9 sama dengan min 7. Nah, karena cocok, maka jawabannya iya. Lalu next kita ke yang B. Nah, yang B ini menentukan persamaan X aksen. Sebelumnya. Nah, misal X aksennya itu sama dengan 6 min X, lalu X sama dengan 6 min X aksen. Maka Y aksen sama dengan 2 min dikali 6 min X aksen kuadrat. Y-nya sama dengan 2 min kali 6 min X aksen kuadrat. Maka untuk persamaan X aksennya yaitu adalah Y sama dengan 2 min kali 6 min X aksen, 6 min X kuadrat. Next. Nah, sekarang kita ke soal pilihan ganda lagi. Di sini ada uji kompetensi 4.2 di nomor 1. Pernyataan berikut yang bernilai salah kecuali A. Di sini ada A jika A dan B dua titik yang berbeda, HB sama dengan HB HA. B. Jika S itu tegak lurus T, maka HAHBS itu akan tegak lurus dengan HAHBT. Lalu yang C, jika A aksen sama dengan HB kali A dan B aksen sama dengan HA kali B, maka A aksen B aksen itu akan sama dengan 2AB. Lalu yang D ini, jika A elemen S dan P adalah sembarang titik pada S, maka HAS sama dengan S dan HAP sama dengan P. Nah, kita analisis dulu dari yang A. Yang A itu jika A dan B dua titik yang berbeda HAHB sama dengan HBHA. Analisisnya di mana HAHB ini kan sama dengan refleksi terhadap titik. Lalu kita, ditemukan juga komposisi dua refleksi titik itu menghasilkan translasi. Nah, translasinya ini bisa dinyatakan juga sebagai komposisi refleksi terhadap dua garis yang sejajar. Jadi, bentuk ini masih mungkin benar. Lalu yang B, jika S itu tegak lurus T, maka HAHBS itu tegak lurus dengan HAHBT. Nah, analisisnya di sini kan refleksi itu adalah isometri atau tidak mengubah sudut seperti yang sudah kita ketahui. Lalu, jika dua garis tegak lurus setelah transformasi itu tetap tegak lurus, maka benar karena sudutnya akan tetap 90 derajat. Next. Nah, selanjutnya kita analisis yang C. Jika A aksen sama dengan HBA dan B aksen sama dengan HB, maka A aksen B aksen itu akan sama dengan 2AB. Di sini kita ketahui refleksi itu mempertahankan jarak, tetapi di sini terjadi dua refleksi silang. A direfleksikan ke A aksen, B ke B aksen. Hasilnya jarak A aksen B aksen akan menjadi 2 kali jarak awal, maka bernilai benar. Nah, yang D ini, jika A elemen S dan P sembarang titik pada S, maka HS sama dengan S dan HAP sama dengan P. Refleksi terhadap titik A itu sama dengan simetri pusat. Garis S memang tetap karena melalui A, tapi titik P di garis hanya A saja yang tetap. Titik lain itu akan berpindah ke sisi yang berlawanan. Jadi, pernyataan ini salah. HAP sama dengan P untuk semua titik di S itu salah. Jadi, pernyataan yang salah adalah yang D. Next. Nah, selanjutnya ini soal yang terakhir, yaitu uji kompetensi 4.2 nomor 2. Pilihan ganda juga diberikan titik P sama dengan min 3,2 dan GXY Y sama dengan 5X plus 7. Jika HP ini merupakan suatu setengah putaran yang berpusat di P, maka persamaan garis G aksen yang memenuhi HP G sama dengan G aksen adalah A, Y sama dengan 5X plus 27, B sama dengan B yang Y sama dengan min 5X plus 27, C, Y sama dengan 27X plus 5, lalu yang D, Y sama dengan min 27X plus 5. Diketahui bahwa P itu adalah min 3,2. Lalu, G itu tadi kan Y sama dengan 5X plus 7. HPG-nya sama dengan G aksen. Yang ditanya adalah persamaan G aksennya. Next. Nah, untuk menjawabnya, kita merefleksikan titik umum X-Y itu menjadi min 6 min X, 4 min Y. Nah, kita substitusi ke Y sama dengan 5X plus 7.
Maka 4 min Y sama dengan eh, 5 kali min 6 min X plus 7. Nah, lalu 4 min Y sama dengan min 30 min 5X plus 7. Selanjutnya 4 min Y sama dengan min 23 min 5X. Lalu ditemukan Y sama dengan 27 plus 5X. Ini ditukar saja jadi X-nya di depan, Y sama dengan 5X plus 27. Maka jawabannya adalah yang A. Next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.